Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Widal kembali lagi bersama saya Buru Widal di acara kita bersama yaitu Baraya Widal Podcast. Episode kali ini kita kedatangan dua pemuda, bisa disebut pemuda, lemako lah, lemako ya, yang siap bertarung di kontestasi 2024 ini yang mewakili dapilnya masing-masing. Gimana keseruan kita? Jangan pindah channel dari Baraya Widal Podcast. Kali ini saya kedatangan dua orang yang cukup segar ya di dunia perpolitikan Sukabumi. Tidak panjang lebar, saya perkenalkan satu Kang Ai atau Kang Ayong. Kang Ayong, kumaha damang? Pangestu, alhamdulillah. Waduh, mantap. Dengan baju kebesarannya ya. Sebelah kiri saya ada politikus muda juga yang saya pantau di Facebook itu banyak teriak. Mantap lah pokoknya mah. Kang Panca, Kang Panca, damang. Damang dan selalu gembira, Kang. Wah, mantap. Untuk menyuarakan keadilan. Adil kersahawainya katanya. Adil dulu untuk manusia dulu. Oh ya, betul. Oke, Baraya, kita akan kuliti mereka bersama di acara Baraya Widal Podcast ini. Pertama-tama saya ingin Kang Ayong Siap. sok tepangkeun Kang Ayong teh saha gitu. Siap. Mangga. Baik, terima kasih Kang Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, kenalkan nama saya Ai Permana, biasa dipanggil rekan-rekan Kang Ayong. Ya. Saya caleg DPRD Dapil 3 dari Partai PKS nomor urut 11. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya luar biasa ya. Kang Mo dengan komunitasnya ya. Ini sangat mengedukasi, apalagi momentumnya tepat. Bagaimana masyarakat mampu melihat para calon-calonnya kaitan dengan visi misi ya, menjadi wakil rakyat. Ini sangat positif. Mudah-mudahan podcast ini yang digawangi oleh Kang Mo dan kawan-kawan ini menginisiasi dan pemerintah harus support. Kudu atau apa? Wajib. Wajib segala-galanya. Wajib. Itu saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Kang Panca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pancamada PS Priyabodo Serbakti dari Partai Solidaritas Indonesia untuk Kota Sukabumi 1, Dapil Cikole dan Citamiang. Dari partainya anak muda, untuk suaranya anak muda, berjuang agar Indonesia lebih muda. Gitu aja. Oke. Mereka dua perwakilan dari yang partai tua dan muda mungkin ya. Cocok. Senior jeung junior lah gitu. Partaina. Tapi umurnya juga anak itu. Oke, sebelum masuk ke dunia perpolitikan, coba dong ceritakan siapa Kang Ayong itu, kegiatannya apa aja selama ini sampai mau mencalonkan diri. Silakan Kang Ayong. Baik, Kang Mo, terima kasih. Kegiatan saya sehari-hari, saya sebagai refraksi optometris atau tenaga kesehatan di sebuah optik, berdiri, berkiprah, berkarya sejak tahun 2001 sampai hari ini. Alhamdulillah, itu jadi lahan saya bagaimana saya pun memberikan benefit atau manfaat kepada masyarakat melalui profesi saya. Ya kan? Untuk niatan memang masuk ke politik praktis ya. Hari ini memang izin Kang Mo dan kawan-kawan, saya di injury time ya. Berbeda dengan mungkin kawan-kawan yang lain, CAD-nya. Ada yang mungkin setahun, ada yang 2 tahun mempersiapkan diri kaitan dengan networkingnya mungkin atau jaringannya, bab finansialnya, karena mau tidak mau hari ini memang iklimnya sudah transaksional ya, konstituen itu ya. Sudah pragmatis dan memang bukan hal yang apa itu fiktif, memang realnya seperti itu. Tetapi
tidak semuanya begitu. Ada yang masih bisa menerima konsisten itu dengan ide dan gagasan. Iya. Ya. Itu Kang Mo sedikit tentang profil. Harus ada yang ditambahkan lagi? Nanti saya tanyakan. Siap. Oke, Kang Panca, kumaha Kang kerja kegiatan sehari-hari? Nah, kalau saya sebetulnya background saya seniman. Saya kuliah di jurusan seni, tapi juga di jurusan hukum juga. Hanya untuk kegiatan sehari-hari saya berjualan di pasar tradisional Kota Sukabumi. Saya sebelumnya saya nggak pernah tertarik sama partai politik kalau saya pribadi. Hanya ada hal yang ingin saya suarakan, yang bertahun-tahun saya suarakan ke pemerintah. Namun kok dirasa-rasanya nggak maksimal ketika saya tidak terlibat dengan partai politik. Disitulah akhirnya saya mencoba masuk mana nih partai politik yang cocok dengan jiwa saya yang suka bebas dan suka terjang-terjang aja kan. Suka teriak-teriak juga gitu. Ya, karena ya seperti kita ketahui sejak pandemi kondisi para UMKM dan pedagang itu hampir bisa dibilang jadi korban yang paling paling bawah, paling dasar. Ya konteksnya korbannya apa? Banyak hal ya. Tapi disitulah yang ingin saya perjuangkan agar bagaimana ketika pasar rakyat hidup kembali, maka itu mampu menghidupkan kembali UMKM yang ada di Kota Sukabumi. Terutama Kota Sukabumi ini kan unik, punya keunikan UMKM kan. Makanan-makanannya Kota Sukabumi ini unik, bisa masuk jadi kancah nasional. Tapi yang saya perhatikan memang perhatian terhadap UMKM-nya belum maksimal. Ketika orang berkata bisnis, bisnisnya selalu produk jadi. Iya. Produk jadi yang bermerek, yang mewah, yang kesannya gagah lah gitu. Tapi untuk UMKM yang kelasnya rakyat, ini seperti tidak tersentuh. Memang saya percaya pemerintah punya program-program pelatihan terhadap UMKM. Tapi kan para UMKM ini kan bekalnya bukan cuma ilmu membuat, tapi ada ilmu bagaimana memasarkan sampai hingga besar, karena profit didapatkan dari itu. Nah, dari PSI sebagai anak muda, saya ingin mencoba memberikan edukasi dan mewakili bagaimana sih mendidik UMKM anak muda ini tersentuh dengan digitalisasi. Karena latar belakang saya sendiri yang aktif di dunia sosial media, tahu caranya bagaimana membuat sistem digitalisasi itu. Sementara saya lihat pemerintah kita memang agak sedikit kurang maju dari segi teknologi. Ya bisa kasih kita contoh birokrasi yang ribet kan karena sistem teknologinya yang belum canggih kan. Coba kalau sistemnya canggih, terbuka, transparan seperti orang komplain di sosmed rame, baru deh cepat. Kita tuh hanya ingin memperjuangkan membuat bagaimana birokrasi itu diawasi masyarakat, diperjuangkan secara digital. Otomatis itu akan jadi transparan dan yang bisa melakukan itu saya yakin anak-anak muda yang masih idealis. Seperti saya masih muda kan. Udah. Segitu pengintan kan. Ya, itu sudah masuk ke pertanyaan berikutnya sebenarnya ya. Jadi pertanyaan saya berikutnya itu kenapa sampai mau terjun ke dunia politik dan kenapa kenapa mau nyalek juga, niatan jadi nyalek itu apa, terus kenapa sampai mau terjun ke dunia politik, dan satu lagi kenapa harus PKS? Jadi yang mana dulu nih harus saya jawab? Dari awal, kenapa tertarik terjun ke dunia politik, alasan dari nyalek, dan kenapa kendaraannya harus PKS? Sebetulnya begini ya, ini kan mungkin selera saja. Dan memang kebetulan kendaraan yang ditawarkan ke kami, ke saya adalah PKS. Banyak kendaraan yang lain. Dan memang dalam persepsi saya, kendaraan atau dengan sebut partai itu sama saja sebetulnya. Warnanya itu bisa cantik atau tidak, bagaimana nahkoda dan penumpangnya mampu tidak berkarya, ya kan? Membawa aspirasi rakyat sampai ke istilahnya muaranya, kan seperti itu. Dan memang di sisi lain bahwa disebutkan sebagai seorang Muslim pun kita diajarkan ya, masuk bersiasah melalui partai atau politik. Dalam bunyinya ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Jadi begitu universalnya. Islam mengatur, agama mengatur, saya sebagai muslim pun mungkin salah satu motivatornya adalah itu. Berbicara ekonomi, politik, pendidikan,
pekerjaan dan lain-lain pun itu sangat komprehensif diatur. Intinya bagaimana dengan momen atau kontestasi politik ini kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat sebagai manifestasi daripada khairunas anfa'uhum linnas. Bahwa dalam pandangan Allah, manusia yang baik itu salah satunya manusia yang mampu memberi manfaat kepada orang lain. Dan kedua, ketiga, motivasi. Saya masuk ke partai politik pun memang karena lebih ke pengabdian mungkin ya. Karena saya meyakini bahwa dalam hidup tidak ada yang kebetulan. Yakin. Ini sudah memang kehendak yang kuasa bahwa Ayong harus masuk ke partai hari ini. Di luar mungkin perencanaan karena memang saya di injury time, tapi di sisi lain memang bukan kebetulan. Maka momentum ini saya laksanakan, saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan di injury time-nya itu bukan berarti saya lemah atau merasa sempit dengan ranah berjuang. Kebetulan memang saya pun aktif sebelumnya di beberapa organisasi yang selama ini bermitra dengan pemerintah. Contohnya salah satunya ada organisasi profesi yang saya kendalikan atau yang saya jalankan hari ini namanya Gapopin, Pak. Gabungan Pengusaha Optik Indonesia. Kebetulan untuk pengurus kota dan kabupaten saya sendiri yang diamanahkan. Nah itu manfaat yang kami berikan salah satunya ketika pemerintah kota mengadakan misalkan acara Hari Kesehatan Nasional. Maka kami diajak sebagai vendor untuk bermitra, memberikan pelayanan, memberikan benefit, memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan apa konkretnya? Kita adakan pemeriksaan kolektif refraksi gratis, Pak. Dan memberikan alat bantu koreksi kacamata secara gratis pula. Melalui acara-acara pemerintah tersebut yang disinergikan dengan kita. Kedua, ada yang namanya lembaga lanjut usia. Nah, ketika mereka milad atau ada hari jadi peringatan, kami pun selalu dilibatkan. Adakan lagi kami periksa kolektif, refraksi kolektif. Secara cuma-cuma dan kami juga berikan lagi manfaat. Komentar dari pihak pemerintah kota pun luar biasa. Karena ini sangat membantu dan menaikkan indeks kesehatan masyarakat. Nah mungkin itu juga salah satu motivasi kenapa saya harus terjun ke politik praktis. Nah ini pun hari ini ketika memang motivasinya begitu, beda mungkin ya ini personal ya. Ada juga mungkin karena motivasi profit oriented ada dan itu wajar-wajar saja. Tapi bagi saya hari ini prinsipnya ketika ada kawan-kawan berprinsip seperti itu silahkan saja, tetapi nanti akan nilai pengabdiannya akan dan dari awal saya titipkan ke teman-teman tim sukses bagaimana meraih interest ataupun daya tarik daripada konstituen, lakukan kampanye dengan cara-cara yang menarik dan masif, jual dulu ide dan gagasan yang rasional. Urusan transaksional itu nomor sekian. Karena mungkin dengan adanya komunikasi yang intens, yang baik, mampu membangun emosional yang baik, mungkin saja kawan-kawan di luar itu, para konstituen itu menjadi konstituen atau pemilih yang memang rasional, tidak transaksional. Karena kan ada bahasa begini kan, cilok, 100 dicelok. Gitu. Padahal dari situ dimulai mundurnya pembangunan. Nah itu, di motivasi awal memang kita mungkin akan pun sama berangkat daripada niat, akan dari teman-teman PSI punya niat yang sama, berkiprah dengan kemampuan yang ada ya, bagaimana hidup ini memberikan manfaat ya kepada lingkungan, kepada masyarakat, dan memang mungkin kendaraannya lewat partai politik. Karena gini Kang Mual dan kawan-kawan ya, kalau memang hari ini para wakil rakyat berafiliasi kepada konstituen yang memang transaksional pun ditebak, hemat saya ya, dia akan berhitung Pak. Betul. Akan berhitung.
Berapa per kapita yang saya keluarkan? Ujung-ujungnya jadi maling kan? Ya, kenapa? Program apa yang harus saya sungsat? Untuk menggalikan modal. Iya. Tetapi memang kos politik itu ada. Tapi bagi kami normatif saja kalau masalah itu. Nah, maka tidak ada jaminan seberapa kapasitas calon rakyat itu. Kalau asumsinya transaksional, tanda kutip mungkin nggak punya knowledge, bukan berarti kita punya knowledge. Betul. Yang penting punya modal. Kalau logikanya transaksional itu bisa jadi wakil rakyat. Pertanyaannya, mampukah membawa manfaat? Mampukah membawa keberkahan? Mampu membawa kemajuan? Kalau berbicara kota untuk kota. Karena mau tidak mau, dolimnya pemimpin itu lebih dahsyat daripada dolimnya orang biasa saja. Kaitan dengan dampak yang ditimbulkan. Maka analoginya beginilah. Ketika dalam satu kota, katakan saya di Karangtengah, itu macetnya luar biasa, istiqlal sedikit. Dan masyarakat bisa merasakan setiap hari. Nah, kalau telunjuk Ayung nih yang ngomong, tutup saya pabrik, karena menimbulkan kemacetan atau umpamanya, atau amdalnya betulkan, mungkin tidak akan didengar. Tapi ketika jari pemimpin yang adil, itu sangat berdampak. Di situ maka jadikan momentum politik ini bagaimana sebagai awal atau pintu menatap kemajuan, memberikan manfaat, ya. Menjadi pintu pembuka masuknya atau calon-calon memang wakil rakyat yang punya integritas, yang punya attitude, yang patuh terhadap peraturan yang ada. Bicara nominal, anggaplah itu mah bonus dari seberapa kuat, seberapa ikhlas para wakil rakyat itu memperjuangkan aspirasi masyarakat. Seperti hanya kampanye hari ini, Kang. Menang itu bukan tujuan, Kang. Saya menitip perhatian ke kawan-kawan tim sukses saya. Tapi seberapa berkualitas kita berkampanye kepada masyarakat. Seberapa masif program positif yang kita bawa. Kalau tahapan-tahapan itu dilaksanakan, PKPU nomor 15-nya juga ditempuh, tidak dilanggar, kemenangan itu akan dekat. Ya. Kalau asumsi bahwa tujuan di akhir itu kudu menang, banyak yang kampanye. Ya. Berarti kudu ngajual tanah heula kudu namanya. Yang indisipliner, yang bertabrakan dengan aturan. Ada fitnah, ada propaganda, ada hujatan, ada kambing hitam, kadang ada yang merusak ABK orang. Kenapa? Tujuannya menang. Jadi ada mungkin cara-cara yang memang kurang terpuji ditubruk. Tapi kalau tujuannya, kalau menang itu bonus daripada proses kampanye yang baik, kemenangan itu akan dekat, tidak akan. Yakin dominannya begitu, bahwa yang baik itu harus diproses dengan cara-cara yang baik. Karena kebaikan akan mendatangkan ketenangan, ketenangan akan mendatangkan keberkahan. Oke. Nah, ya. kurang lebih begitu. Jadi maksud tujuannya gitu. Ya. Oke. Sekarang Kang Paja masih ingat pertanyaannya? Pertanyaannya masih ingat. Oh, sih. Memori anak muda itu lebih kuat. Mangga Kang Paja. Kalau saya sih niat awalnya adalah memberikan edukasi. Saya merasa karena saya kuliah di beberapa kota ya. Saya kebetulan juga saya pernah beberapa kali hidup di kota-kota lain yang berada di Pulau Jawa juga. Saya hanya merasa melihat mirisnya gimana pemuda-pemudi di kota Sukabumi terutama minat terhadap politik yang minim. Dan pada hari itu anak saya beranjak jadi pemilih. Ini ada kekhawatiran dalam diri saya ini. Tapi ini kalau lihat muka masih muka bujangan ini. Memang ini mah selalu awet muda. Teboros. Jadi boleh diaku sebagai bujangan juga boleh. Nah, ketika anak saya mulai masuk tahun pemilih,
Saya mencoba, kebetulan memang saya selalu memberikan edukasi politik itu sejak dia remaja. Hanya begitu dia masuk masa pemilih, ketika saya tanya beberapa poin politik mengenai perbedaan legislatif, yudikatif, anak ini nggak mengerti. Ini ada kekhawatiran saya. Karena Indonesia bukannya apa-apa. Di 5 tahun terakhir kita dikenal dengan hukum tumpul ke atas, lancip ke bawah. Yang artinya sebetulnya hukum itu tidak seperti itu, hanya penggunaan orangnya dalam wawasan Pelaksananya. berhukum itulah yang membuat terjadi seperti itu. Apa haknya? Dan ketika teman anak-anak saya ngumpul, saya coba berdiskusi dengan mereka, itu rata-rata jawabannya sama. Saya tak peduli dengan politik. Jadi saya mengingat kembali ketika saya dulu masih remaja, saya jadi anak pangrok, kebetulan dulu suka nongkrong di Tipar. Head politik, fuck politik. Waduh, ini karma atau gimana nih saya pikirnya. Saya harus memperjuangkan, memaksakan anak untuk terlibat di politik tidak baik. Memberikan edukasi terlalu keras juga tidak baik. Saya harus cemplung nih ke politik. Waktu itu saya coba browsing mempelajari partai politik yang ada di Indonesia. Sampai akhirnya tanpa sengaja ketemulah Partai Solidar Indonesia, PSI. Ya, masih sekedar baca-baca lah, karena waktu itu yang saya suka dari PSI adalah zamannya masih Grace Natali ya. Perjuangan toleransinya. Itu yang membuat saya salut. Kebetulan saya dulu menikah dengan istri beda ras, beda agama. Jadi bagi saya ini krusial gitu loh untuk dalam kehidupan saya. Sampai akhirnya bertahun-tahun juga memang hidup saya dari komoditas ternak. Walaupun saya saya seniman. Saya masih menjual jasa freelance untuk desain, masih ngebantu teman-teman untuk bikin kreativitas. Karena itu juga edukasi buat ke anak saya sendiri ya. Hanya untuk nafkah sehari-hari, saya ada di komoditas ternak. Ada di pasar. Walaupun pada saat itu saya belum nyentuh ke pasar, tapi saya masukin komoditas ini ke pasar. Terjadilah pergolakan di pasar waktu itu tahun 2019 mengenai COVID. 2019 masih aman. Ya. Saya masih belum tertarik ke pasar. 2020 mulai setengah aman. Karena kasus bansos besar-besaran. BPNT. Nah, inilah mulai melirik saya, ada yang nggak beres, ada yang nggak sehat dengan pemerintah. Kebetulan saya terjun bantu masyarakat, walaupun saya belum terlibat di partai politik, belum terlibat di organisasi, jadi masih bantu seikhlasna kan gitu lah. Hanya ketika saya terjun, ini pemerintah saya anggap nggak canggih dengan sistem dagang saya yang cuma UMKM aja, canggihan sistem dagang saya. Sampai terjadi bansos tidak tepat sasaran, pasar mekanismenya rusak. Padahal ini hal sepele sebetulnya. Akhirnya saya coba berjuang sejak 2020, berjuang di Twitter. Saya rajin nge-Twitter, rajin mengirim surat ke Pak Jokowi dan jajaran Kemensos, juga Badan Pangan Nasional. Emang saya pikir-pikir nggak maksimal, ini saya harus terlibat di partai ini baru maksimal. Nah, disitulah mau nggak mau desakan-desakan ke diri pribadi untuk masuk ke partai mulai dikali lagi. Sampai akhirnya 2022 akhir, saya lihat ada iklan online lah, ads online. Di situ mulai saya coba masuk ke PSI. Dengan harapan, satu, PSI gayanya anak muda, milenial. Kita nggak dituntut dengan aturan yang terlalu baku. Bahkan secara aturan kepartaian di PSI tidak ada ketua umum abadi, tidak ada pengurus abadi. 5 tahun sekali diganti. Yang artinya, kalaupun anak saya bukan anak pejabat, maka dia kemungkinan bisa jadi pengurus, bisa jadi pemimpin di dalam partai itu tadi. Karena memang PSI, saya anggap ini paling beda. Kenapa banyak orang, banyak oknum yang begitu membenci PSI? Karena mungkin PSI akan mengganggu jadi sebuah ancaman kepada ketua umum yang selama ini pengennya abadi kan. Sedangkan di PSI dibatasi hanya 5 tahun. Jadi sampai hari ini saya berjuang di PSI lebih pada memberikan edukasi kepada teman-teman anak muda. Kalian haruslah berpolitik. Kalian ketika kalian di PSI, kalian tidak perlu menjadi anggota PSI abadi. Kalian boleh kok lompat kemanapun. Setidaknya kami orang-orang PSI yang mengetahui PSI, membantu dulu menciptakan kaderisasi awal, bibit-bibit awal. Kenapa anak muda harus berpolitik? Kenapa anak muda ini harus mau terjun sedikit ke partai politik? Jadi saya sendiri juga dengan teman-teman tidak pernah mengekang bahwa kalian harus benar-benar jadi PSI sejati, PSI abadi. Tidak.
Makanya ketika ada acara-acara di partai lain atau apa mereka hadir, silakan. Itulah cara bentuk pendewasaan kalian di berpolitik. Agar kalian mengerti bahwa Indonesia ini berbeda, beragam. Jangan sampai terjadi pola pikir kolonial yang memikirkan bahwa, bentar nih saya nyebutnya kolonial karena saya milenial kan. Jangan sampai bahwa suara ini harus dikuasai oleh sedikit atau satu partai. Justru yang namanya bineka ini beragam partai. Biar warna ini tetap beda. Ada yang mawar, ada yang oranye, ada yang merah moncongnya putih, ada yang kepala ayam dan sebagainya. Inilah warnanya gitu. Hanya dalam konteks ini saya balik lagi menekankan ketika saya berada di PSI, saya ikrarkan diri saya untuk mencetak mereka yang muda sebagai bibit benih-benih politik Kadar. yang baru, kaderisasi yang baru. Perkara mereka nanti akan cocoknya seperti akan bilang ke partainya Akang atau ke partainya yang lain, itu saya kembalikan lagi ke mereka. Saya tidak ada memaksa ke mereka, lu kudu gini ke gua dan sebagainya. Seperti mama-mama yang galak itu ya. Saya nggak pengen seperti itu gitu, mama yang galak. Saya tetap pengen jadi seperti Dedi yang harmonis gitu. Kesana senyum, kesini senyum, yang membuat politik itu riang gembira. Seperti slogannya PSI lah, politik riang gembira. Jadi nggak ada kalau sama mungkin setuju dengan Kang Ayong. Sebagai caleg, tugas itu adalah memberikan edukasi, bukan kemenangan. Karena sejatinya kemenangan itu tidak ada dalam caleg, tapi yang ada mendapatkan amanah. Ketika prioritas kita caleg untuk menang, benar, balik lagi, segala cara akan dihalalkan. Baliho panggede-gede, nah, palanggar-langgar kita naon. Sugan rek masang di tiang listrik, sugan rek nancep di paku pohon, merusak pohon. Itu akan dilakukan. Padahal sejatinya yang menang itu harus rakyat, bukan kami caleg. Ketika rakyat menganggap kami sebagai caleg ini mampu mewakili aspirasinya, bukan sekedar aspirasi maunya mereka, tapi mampu memberikan edukasi yang baik, nah itulah kemenangan rakyat. Karena kami bukan eksekutif, bukan yudikatif, kami hanya legislatif. Mendengarkan dan memberikan edukasi. Nggak ada kami bisa harus mengatur rakyat begini, atau mengeluarkan kemauan kami begini begitu, itu bukan wakil rakyat namanya. Hanya fokus ke saya, balik lagi ke awal, cita-cita saya berada di partai politik, terlepas itu PSI atau bukan, adalah memberikan edukasi karena kekhawatiran saya kepada generasi Z yang mereka cenderung anti politik. Oke. Nah, Begitu. Siap. panjang lebar. Paranjang namun ieu mah euy. Hari anting maca teks lah kita tadi. Panjang-panjang. Oke. Ini kan pesta ini sudah berlangsung hampir 2-3 bulanan ya. Iya. Walaupun ada yang masuk dari injury time, apa sih hambatan, suka dukanya ketika kita menyemplung langsung masuk ke dalam pertempuran untuk pileg ini. Siap. Selama 3-2 bulan inilah Ceritanya curhat. curhat. Gini Kang Mo ya, Kang Panca. Memang saya di injury time, tapi saya sempat bicara tadi di awal dengan Kang Panca bahwa kembali APK yang sebenarnya itu bukan baligo dan umur panglobana nya gede-gede, tetapi sebetulnya APK yang sebenarnya APK itu adalah personality kita. Mampukah memberikan karya dari mulai tangan kita, kaki kita, pikiran kita, mata kita yang real untuk masyarakat. Karena begini Pak, kalau memang kita sudah secara personal berkarya, itu masyarakat atau warga atau konsisten, dia akan memberikan suatu penilaian Pak. Jadi tidak usah menggombal izin pintar, amanah, apalagi Pak. Itu umumnya Setuju. begitu, setuju ya? Setuju banget itu. Nah, sebetulnya APK yang sejatinya adalah personal calegnya. Karena memang kebetulan hari ini kalau kata Pak Guru atau Kang Emul, apa sih suka dukanya? Alhamdulillah Allah memberikan suatu kelebihan, nikmat yang luar biasa kepada saya. Saya dikelilingi orang-orang yang memang luar biasa solid. Ya. Ada memang, karena dari awal pun memang saya diajar guyub
akur dengan siapapun dan di mana. Ketika ada momentum politik dan saya harus berkampanye, meraih percayaan itu bukan hal yang sangat susah atau rumit. Malah saya cerita sedikit Kang Panca, ada satu titik yang memang saya tidak ada kaitan dengan pileg. Mungkin izin tahdus penikmat, mungkin sudah belasan tahun saya mengayomi satu yayasan yang di situ memang santrinya luar biasa, jemaahnya luar biasa. Cuma memang secara finansial itu menjadikan ranah kita untuk berbagi, Pak. Ngayom, mushaf Quran barudak luar biasa. Ngayom itu sandiona paring. Ngayom bocor dan lain. Saya bersyukur, Pak. Ketika melihat iklan saya di medsos, alhamdulillah kami diundang, Pak. Jumlah ratusan. Tidak mau menerima apapun karena sudah saya bilang tadi APK yang sejatinya adalah itu. Percanten Kang Ayo kepada iklan ya, memuji diri sendiri seperti hanya di baligo ya. Jadi tidak begitu berat hari ini, malah sampai masyarakat dan warga di situ begitu militannya, Pak, dan semangatnya mendata. Ayo, alhamdulillah sudah nyampe 600 suara, by name, by address, mempercayakan ke Kang Ayo. Banyak peluang, Pak, di situ. Ketika kita katakan tadi diberikan amanah. Karena kalau dilarikan ke historisnya bagaimana dulu Bapak Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta, ya kan? 12 hari ketika mengumumkan atau memproklamirkan kemerdekaan, mereka mendirikan yang namanya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, ya, yang pada tahun 1967 dirubah sesuai fungsinya menjadi DPR. Itu awal mula, Pak. Kalau mengkaji ke sana, begitu besarnya momentum ini, begitu berharganya momentum ini. Kita harus ambil dalam rangka memberikan karya terbaik. Karena kalau dalam sepak bola, operan yang bagus itu ketika posisi kita memang lagi strategis, Pak. Ada kawan kita oper di depan gol umpama, di depan gawang, sehingga mampu menciptakan gol yang terbaik. Nah, ini pun ketika ada kawan-kawan misalkan Kang Panca, alhamdulillah mendapatkan amanah, maka itulah peluang strategi untuk menciptakan operan terbaiknya sehingga menjadikan peluang atau gol terbaik untuk masyarakat melalui momentum pileg ini. Jadi ingat, kalau ini kita saling mengingatkan ya melalui podcast ini luar biasa. Ya, apresiasi buat Kang Emo. Nanti saya kirim uang 1 koper. Saya kasih ke Pak Ji. Buat ini ya supaya podcast Wida tetap maju. Itu seperti itu, Kang. Kaitan dengan kendala ya. Termasuk mungkin pemasangan APK, izin Kang Panca, Kang Emo. Kawan-kawan ini solid sampai subuh, Pak. Kadang saya adzan live di HP3 kan. Dan itu pun pemenuhan daripada PKPU nomor 15 tahun 2003. Tahapan-tahapan bagaimana sosialisasi pun itu termasuk di situ. Tidak ada yang dibayar, Pak. Mereka ada trust yang lahir dari hubungan emosional yang selalu kita bina. Itu kudu mental kepercayaan. Ketika ada hubungan emosional yang baik, mereka itu akan menaruh harapan kita. 1 titik, 2 titik di daerah Warudoyo. Saya memberikan akses dengan keilmuan yang saya miliki. Saya melakukan pemeriksaan atau refraksi mata secara gratis. Refraksi aja. Itu luar biasa, Pak. Ada orang mengeluh dengan miopia astigmat yang istilah di medis. Miopia astigmat yang dia miliki sampai dioptri di atas -8. Nangis ketika kacamata tersebut saya bikinkan.
luar biasa. Ternyata dari situ apa mulut ke mulut Pak. So, di Kang Ayung lengkap alatnya, tenaga teknisnya ada dan lain-lain. Maka lagi-lagi momentum ini saya jadikan bagaimana diri saya mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ini aja segmennya yang saya ambil misalkan. Menang mana? Di proses kampanye itu dengan sebaik-baik. Bila perlu, ayah beli ke rekan kita, bantuan, Lain sajikan. tambahan rugu. Iya, sajikan orang terus titik kalau gitu. Apa nanti kan? Kenayan muriang, orang menyalon jenanya kan gitu. Hidangkan, sajikan bagaimana kontestasi ini supaya menarik dan membawa kesejukan bagi masyarakat. Ketika ada propaganda, ada perusakan APK lawan atau kawan di situ, secara tidak langsung dia mengkonfirmasi diri, lu tuh belum siap jadi leader sebetulnya. Karena tantangan seorang pemimpin itu tidak sekecil itu dan tidak sesederhana itu. Ya. Maka parameter berpikir saya mungkin banyak negarawan-negarawan yang memang sejuk berpikir, tegas, lantang ketika menyuarakan ketidak. Sebagai referensi atau bekal saya. Kalau Kang Paja percaya karena persiapannya luar biasa, narasinya sudah dia bangun 2 tahun yang lalu. Ya. Jadi mindset ya, sangat luas. Nah, hari ini seperti itu Kang Mo, kendala, suka duka, cuma memang kadang ada masyarakat, cuma tidak terlalu dominan yang saya hari ini. Ayung ini ada 300 orang, siap membantu Kang Ayung dengan satu komitmen. Jangan pernah melupakan kami. Ya. Malah saya sempat nangis di salah satu daerah karena ada hal-hal penyampaian ya, sosialisasi yang sangat menyentuh Pak. Dengan kalimat-kalimat seperti itu. Jadi terjadi kami tetap di barisan Mang Ayung, kami saudara Mang Ayung. Seolah ada keluarga baru di situ Pak. Kenal membangun emosional yang begitu baik melalui momentum pileg. Dan saya tidak begini Pak, karena memang ada hampir 3 atau 4 organisasi yang memang secara kepengurusan saya diamanati mengurus. Saya memberikan masukan, pegangan kepada kawan-kawan semua. Ingat, politik ini, kontestasi pileg ini cuma numpang. Jangan sampai ada nilai-nilai duduluran, nilai-nilai persaudaraan retak gara-gara momentum yang lewat. Karena sejatinya nilainya lebih berharga. Nilai-nilai persaudaraan yang harus dikedepankan ketimbang nilai-nilai yang cuma memang numpang lewat. Beda warnanya, beda pilihan, dan lain-lain. Kontestasi harusnya, apalagi katakan tadi, selain kontestasi bahwa pileg ini disebut juga sebagai ajang Edukasi. Nah, sejogianya cerna dengan lapang dada, pikiran yang jernih, hatinya tenang. Biarkan jiwa kita dipandu oleh 2 hal itu. Kenapa? Nggak ada keputusan yang mendinginkan, yang berkah ketika 2 ini kehilangan ketenangan. Egonya udah di depan Pak, emosinya sudah di depan karena belum beda warna. Nah, itu saya tekan kepada kawan-kawan, silakan warna teman-teman dimanapun bebas. Seperti itu. Termasuk Akang, salut dengan cara pandang bahwa politik ini sebagai edukasi. Salut, memang harus begitu. Paling tidak karena apa ya, pileg ini seolah-olah pada umumnya berpandangan bahwa ini teh akan jadi anggota dewan, harus dilulukan, dihormati, diagung-agungkan, walaupun memang secara aturan ada hak protokol dan lain-lain. Bukan begitu menurut saya sebetulnya.
Justru ajang kontestasi pileg ini adalah pintu di mana para CAD menjalankan tahapan-tahapan dalam rangka memproses, melamar menjadi pelayan masyarakat. Kurang gaduh si bibi mang di bumi. Di pengenakan buku misalnya. Itu kan pelayan. Di tolong sapi itu membantu. Pejabat tuh hakikatnya begitu. Bukan harus diagung-agung dan harus dihormati. Kita mungkin lagi jalan sering melihat ada di kantor Pak Polisi slogannya apa tuh? Melayani masyarakat. Jadi, jangan merasa kawan-kawan nanti ketika memang Allah menakdirkan merasa eksklusif. Anda adalah pelayan jembatan aspirasi daripada konstituen yang memilih Anda. Layani dengan baik. Malah saya dengan kawan-kawan tim saya sudah diskusi. Saya bilang ke tim ketua pemenangan sudah hadir Pak Haji Firman. Pak Haji bikin minimal 4 divisi. Ini harus jalan. Ketika saya diamanati umroh. Kenapa ini dalam langkah memberikan pelayanan Pak? Minimal satu. Saya bikin divisi 1 meja ini bidang kesehatan. Ketika saya diamanati, ada konsultan atau masyarakatnya butuh bidang ini maju, layani, nih BOP. Ada bermasalah dengan advokasi dan hukum, ada divisinya. Bantu bahwa ya, baik yang agnia terlebih yang fukara wal masakin. Jalankan sebagai bukti bahwa kita berjanji melayani Pak. Ketika misalkan saya kerja kita sibuk, bentuk divisi ini. Jalankan, bantu masyarakat, nih BOP. Bermasalah dengan kesehatan. Ada konstituen kita tidak punya BPJS, ingin keluar dari rumah sakit terhadap biaya, fasilitasi. Silakan bernegosiasi dengan pejabat terkait. Nih BOP. Ketika memang dan seterusnya. Ketika saya bilang ke kawan-kawan divisi yang minimal 4 meja ini jalan. Kalaupun saya bosan diamanati, cukup kawan-kawan yang melanjut, kawan-kawan sudah punya modal. Gak harus lama-lama dan capek-capek berkampanye. Karena Anda selama menjabat, Anda sudah menjadi APK terbaik buat masyarakat. Usah diragukan. Layanan 5 tahunnya tetap berjalan. Nah, ini juga mudah-mudahan menjadi suatu ide buat teman-teman bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dalam satu hadis dikatakan, kita itu semua pemimpin. Kecil, besar levelnya, apapun Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Maka ketika amanah itu dijalankan, laksanakan dengan tulus, laksanakan dengan ikhlas. Karena ini nih, ikhlas dan tulus itu susah dilihat. Tetapi yang paling umum adalah tulus dan ikhlas bisa dilihat dari sebagaimana dia bermujahadah berjuang. Itu aja parameternya. Saya yakin kawan-kawan ini akan hemat. Ya. Mungkin dan terhindar daripada kampanye yang memang tadi kata Akang transaksional. Kenapa? Karena hubungan emosionalnya terbangun dengan dedikasi kita kepada masyarakat, ya kan? Sehingga 5 tahun ketika musim pileg lagi gak usah capek-capek harus berkampanye. Masyarakat itu simpel perspektifnya. Karasa, katingali, itu. Maka silakan kawan-kawan berkiprah, ya. Umat kemenang. Tujuannya yang lain-lain. Hayang Bung Harma jadi seorang entrepreneur, jadi seorang pengusaha, jangan masuk ke kancah pejabat. Karena saya katakan seorang pengusaha kecil, tetap mindset seorang pengusaha itu kan mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya, menghasilkan profit atau laba yang sebesar-besarnya. Maka ranah pejabat khususnya di pileg ini atau di anggota legislatif, viewer persepsi saya adalah sebagai ranah pengabdian kepada masyarakat. Begitu Masmu yang ganteng. Yang panang lebar. Luar biasa ya. Kang Panca, kumaha tah? Saya keterkesima ini mah dengan jawaban Kang Ayong. Jadi ada sedih-sedih melo-melo. Kita mah PSIT lambangnya melo gitu kan. Mawar. Lambang melo gitu loh. Sependapat sih sama lah dengan Kang Ayong. Kalau dibilang suka duka, ini nggak jauh beda sih kan dengan hidup biasa. Kita mendidik anak, karena mendidik masyarakat itu nggak bisa tentang ini benar, ini salah. Tetap pakai hati. Karena tim-tim saya pun juga berulang kali berbuat salah. Tapi balik lagi,
bahwa manusia itu tempatnya salah. Betul. Karena kalau manusia harus dipaksa benar, nanti jadinya malaikat kan. Jadi prosesnya kalau dibilang duka, ya duka mah duka Duka iya, duka ente. duka ya duka aja gitu. Tapi kalau dibilang suka, inilah kewajiban. Ketika saya menemukan takdirnya, Allah menggiring saya kepada kodratnya saya menjadi caleg. Amin. Bukan aleg nih Kang ya, caleg ya. Amin. Punya kewajiban memberikan edukasi. Udah itu aja yang dijalani, itu yang disyukuri. Pada akhirnya nanti saya bisa menjadi aleg, anggota legislatif atau enggak. Itu kan balik lagi kepada suara masyarakat. Hanya dalam kontemplasi politik tadi, ketika saya menjadi caleg, memberikan edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat memberikan edukasi lagi kepada kontestasi politik lainnya, bahwa ini loh berpolitik yang sehat ini bagaimana. Karena kan kalau kita menasehati dengan kompetitor nanti tersinggung kan. Iya. Tapi kalau lewat masyarakat sentuhan yang berbeda atau dengan penampilan yang berbeda, kadang itu yang bisa membuat orang lain tersadar gitu loh. Terenyuh lah hatinya. Karena mau kita bicara soal kemenangan, balik seperti Kang Ayong bilang tadi, kalau dihitung-hitung berapa modalnya, gimana caranya balik modal, Luar bahkan biasa. bahkan di nalar kalkulator aja nggak mungkin Kang. Tapi ini yang saya syukuri ya, terima kasih kepada takdir yang saya dapatkan hari ini dari Allah. Ternyata saya dipertemukan dengan Kang Embo, Kang Ayong, orang yang punya idealis yang sama. Bukan materi dalam tujuan pergerakan. Tapi soal ketulusan dulu. Betul. Karena mungkin ini penilaian pertama saya aja. Saya melihat Kang Embo ataupun Kang Ayong orang yang punya rasa tulus dalam berjuang kepada masyarakat. Insya Allah. Harusnya Kang Embo juga nyalak berarti ya. Nyalek. Ini nggak perlu ikut kontestasi, langsung diaklamasi. Bukan, minimal calegnya ini mah beda, calon legek gitu, bukan calon legislatif gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih ke Kang Embo, ke Kang Ayong dan teman-teman bahwa hari ini saya diberikan kesempatan untuk bagaimana berpolitik riang gembira dengan warna yang berbeda tapi satu ideologis demi masyarakat dan demi edukasi. Jujur bagi saya ini pertemuan beda partai yang sangat luar biasa bagi saya. Saya akuin ini sangat luar biasa. Mungkin teman-teman saya dan teman-teman lain bisa merasakan perbedaannya dibandingkan dengan nuansa yang lain. Ini amazing seperti keluarga sendiri. Walaupun saya pertama kali ketemu Kang Embo, ketemu Kang Ayong, rasa hangat di hati saya. Amin. Thank you. Oke. Udah itu. Cukup. Pengalamannya Saya segitu. diwakili sama Kang Ayong tadi. Menarik ya. Ternyata panjang. Suka duka. Loba nama suka sih. Duka nama engke we meureun tanggal 14 Februari kumaha duka nama. Duka jadi duka teu gitu. Tapi yang satu nih menyangkut ke remaja gitu. Apa sih pandangan dari akang-akang ini tentang permasalahan remaja di Kota Sukabumi terusus untuk pileg nanti ya, untuk pemilu nantilah 2024. Apa saja yang dilihat sih selama ini permasalahan-permasalahan remaja itu, apakah mereka anti politik atau apa permasalahan, terus apa juga yang harus dikembangkan oleh remaja-remaja khususnya kita sebagai caleg yang akan memperjuangkan mereka. Mangga Kang Pancala Silakan. Jadi dibalik seperti di, itu. di tengah kata terakhir balikin ke dia. Kalau bicara remaja seperti tadi saya bilang kan, saya punya anak remaja. Ada beberapa anak saya remaja dan kebetulan saya punya anak angkat yang juga remaja. Kalau untuk ini bicara di Kota Sukabumi ya, saya nggak bicara negara ya. Kota Sukabumi di Dapil 1 Cikole Citamiang. Remaja ini kan generasi yang menurut survei punya tingkat kecemasan paling tinggi. Kenapa? Karena mereka lahir di generasi teknologi. Jadi jembatannya mereka nih, masa transisinya. Justru melihatnya ke situ, ketika masa transisi ini ada pada generasi Z, fasilitas realnya belum ada. Saya baca beberapa literasi yang mengatakan bahwa generasi muda rusak oleh gadget dan sebagainya. Saya jujur, saya kurang setuju. Kenapa? Karena mereka tuh generasi yang pertama kali nyentuh teknologi, tapi tidak disiapkan wadah realnya. Misal, anak saya melihat konser musik. Apa sih yang ingin dia rasakan? Dia ingin jadi pemusik kan? Tapi mau terjunnya di mana? Sementara kalau kita mengandalkan swasta harus berbayar. Padahal negara ataupun kota, pemerintah kota punya kewajiban mempersiapkan karena itu masyarakatnya. Kuwi terus disiapkan.
Wah, luar biasa. Nah, ini kemarin saya ngobrol juga sama teman-teman Widal. Ada perhatian saya yang bukan orang Widal. Apa saya bilang? Bahasa Widal. Sukabumi ini punya bahasa Widal yang harusnya go nasional, Iya. bahkan bisa go internasional. Kenapa sampai dihilangkan? Sampai saya bikin kaos teman-teman dengan teman-teman Widal. Tagline-nya Aing Widal. Kenapa? Aing PSI. Sorry, Aing PSI. Saya bilang jangan hilangkan kalimat Aing ini. Karena itu udah identitasnya. Baik buruk suatu hal, negatif positif, balik lagi ke kacamata kita. Nggak mungkin saya bilang di daerah Widal, anak PSI, antum juga PSI, kan nggak mungkin dia bilang itu. Identitasnya beda. Saya mengajak ke mereka tuh, bersyukurlah dengan identitas yang ada, manfaatkan sebaik-baik mungkin, agar warna itu tetap berbeda. Gitu. Makanya, bagi saya anak muda ini hanya butuh fasilitator, dirangkul kecemasannya, difasilitasi secara real kemauan mereka, dan kasih kesempatan mereka menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan lebih daripada kita. Saya kasih contoh yang paling fatal adalah orang tua mereka itu masih meminta, Bapak iya boga Android, kumaha cara make. Jadi artinya anak sekarang lah yang memberikan pendidikan kepada orang tua. Iya. Bagaimana bisa kalau sekarang anak muda tidak berjuang di politik, terus memasrahkan kepada yang tua, maka aturan-aturan tua ini akan terus berlanjutkan. Kemajuan teknologi ini akan dilimpahkan lagi ke pihak swasta. Pembocoran, pemborosan itu akan terus terjadi. Itulah sebabnya saya yakin ketika anak-anak muda diberikan kesempatan, mereka mampu memberikan terobosan yang melibatkan lagi anak muda. Misal, saya mau bikin jaringan sosial media, nggak mungkin dong sama bapak saya, nggak mungkin sama bapak-bapak yang udah tua. Masih saya rangkul lagi yang muda. Kumaya bro, kita bikin yang begini. Itulah bagi saya menilai anak muda gitu loh. Terus cekap. Oke. Nah, untuk off the record tadi juga alhamdulillah bahasa Sani Widal kita sudah daftarkan di UNESCO. Sekarang sudah digodok di provinsi dan kemungkinan nanti kalau sudah disetujui provinsi tinggal 3 syarat lagi yang harus ditempuhi. Harus ada 17 kan kalau terdaftar di UNESCO sebagai bahasa Sani Widal itu sebagai bahasa resmi, bahasa asli orang Sukabumi. Jadi alhamdulillah orang Tipar mah geus ngawariskeun budaya maksudnya Jadi tak berbentuk. kalau saya, Pak Guru, yang masih mengingat, eta we hungkul di Widal tuh. Ginyek euy sakitu. Kan dulu mah orang ke Widal ginyek kan. Otakna tau wong lah nyoyong jadi teu ginyek-ginyek. Nah, alhamdulillah businya Luar biasa. kita bisa sedang berjuangkan di Dinas Kebudayaan juga sedang memperjuangkan, semoga aja tahun 2026 kalau nggak salah atau 2027 kita bisa diterima di UNESCO bahwa Luar biasa. Keren. warisan budaya tak berbenda adalah bahasa Sani Widal sebagai bahasa resmi Sunda asli orang Sukabumi gitu. So, Dan, saya setuju, saya apresiasi. jadi nggak dihilangkan alhamdulillah. Cuman dulu mah jadi Sani gitu, jadi Sandi. Ya. Sekarang mah bahasa umum, Iya. tapi bahasa resmi Sunda orang Sukabumi. Artinya kan Gitu. ketika resmi harus ada pelestariannya. Betul. Iya, itu pasti harus dijaga. Tong diperjuangkan unggul. Jangan Yang sebenarnya diperjuangkan unggul. Oke. Sekarang, Kang Ayong melihat dari kacamata Tentang anak muda ya. tentang anak muda dan permasalahannya. Kalau bicara muda teh Jadi ketemu ingat Soalnya pernah muda. Mau Kalau- mungkin nanya Iya. tua. kalau bicara anak muda, saya ingatnya itu aja. Ani saya 3 itu pil amar, Pak. Wasna wasulasa. Nikahilah yang muda-muda. Oh, jadi karena nikahi lah. Jadi resep oke kan? Resep atau cita-cita ya? Enggak ya. Gini ya, itu intermezzo Kang Panca. Lewat dulu tuh Kang. Siap. Supaya tergrogi. Siap. Orang-orang pasti grogi ya. Nah, kalau berbicara dengan kawan-kawan, bercanda. Jadi ketika seorang pengusaha selesai, kalau ani saya 3 itu belum direalisasikan, itu suksesnya kurang sempurna. Fankihu ma tobalakum misnisaikum wasna wasilasa waruba. Sampai di situ. Saya dengar di Etakatnya. Di sini kayak budak. Oke, serius. Berbicara anak muda. Kebetulan memang ini adalah gerbang di mana pintu perubahan itu bisa dilakukan. Contoh seperti halnya kita sebagai kepala keluarga mempunyai anak Kang Panca ya, apalagi sudah beranjak
18 tahun ataupun di bawahnya, maka itu pun momentum di mana dia mencari jati diri. Maka peran kita nih remako nih ya, remaja kolot, dalam rangka mengenal apa sih perubahan itu. Rasulullah memberikan contoh dalam setiap perjuangannya bahwa perubahan adalah ibda bin nafs. Tahu nggak? Teu, Api-apinya. teu, Ibda bin nafs itu mulailah daripada diri kita sendiri. Ya, artinya harus menjadi uswah, menjadi contoh, menjadi ibroh buat teman-teman yang lain. Anak kita ingin pinter, idealnya para remako berbicara mana nak PR-nya, sulitnya di mana. Ayo kita bapak ataupun ayah bantu. Itu perubahan menurut saya. Ibda bin nafs. Kedua, ketika anak kita misalkan remaja ini begitu susahnya diajak berjamaah ke masjid, ayo nak dengan bapak berangkat ke masjid sholat bersama-sama. Maka itu perubahan ya perilaku pada remaja atau anak muda itu bisa dimulai dengan kalimat ibda bin nafsi. Dalam lingkup luas, Pak Mo, Pak Panca, apalagi dikaitkan dengan kontestasi ataupun pileg hari ini, saya yakin remaja atau pemuda ini punya peluang besar sebagai konstituen yang potensial. Karena kata Kang Panca ini di atas 52% ya posisinya. Maka para tim ahli, tim sukses meraih, berkarya, berlomba bagaimana mendapatkan trust ataupun kepercayaan daripada kaula muda ini atau anak muda ini. Maka mereka pelajari, mereka petakan, mereka mapping supaya bisa masuk ke segmen ini. Kemasannya harus seperti apa? Kami bersosialisasi, kami berkampanye supaya bisa menyentuh dan masuk ke segmen ini. Kebetulan saya dengan Kang Mo, walaupun sudah berubah, Saya belum. Nyari rame. Umur sarua tapi belum saya. Saya walaupun sudah di atas 4, hampir mendekati 45, Kang Panca, karena masih ada jiwa muda, walaupun sudah tua, hardware-nya, tapi software-nya insya Allah masih muda. Hardware-nya kolot. Hardware-nya kolot ya. Pengen naik nambah. Nah, saya coba dengan kawan-kawan, termasuk ada Kang Big tadi, ya kan, saya rilis sebuah lagu dengan aransemen musik tertentu, ya. Coba saya framing melalui momentum ini. Target itu sih, bahwa saya itu tidak kolot. Saya mampu menembus segmen atau pasar muda ini dengan kemasan ataupun market, ya, packaging marketnya seperti ini. Jadi, dan memang belum launching Pak. Video klipnya masih digarap sama Kak. Keburu beres pemilu. Tidak berhubungan aja ngalona lain jeung mamangna, lain jeung mamangna pan syuting jadi beres. Nah, itu salah satu upaya kami Kang Panca ya, bagaimana ini jawaban sederhana itu saya dan kawan-kawan di Dapil 3 khususnya ya kan, memberikan semacam motivasi ataupun bagaimana saya bisa masuk dengan tim saya yang di atas rata-rata 40 hari ini ya, menembus segmen ataupun pasar remaja ini atau pemuda ini ya. Gagasan, ide adalah memang nyawa kami ya. Kos politik itu normatif selalu ada, tapi itu bukan yang utama ya. Karena memang generasi atau Gen Z ini peluangnya sangat besar, dan ini generasi atau di mana berbeda segmennya dengan orang yang memang mendekati usia WhatsApp. Tidak terlalu melek dengan hal-hal. Mereka cenderung menyimak materi konten-konten pileg ini melalui media sosial. Maka kami menciptakan suatu inovasi. Berinovasi bagaimana saya bisa membuat satu konten dengan memberikan hiburan, tetapi ada sisi edukasinya, dan mereka pun menjatuhkan pilihan kepada kami. Peluangnya kata Kang Panca, pemuda ini sangat besar. Betul memang saya pun izin di lingkungan itu
Sudah diamanahkan kurang lebih 7 tahun Mang Mo. Ngurus Karang Taruna pemuda di sana, walaupun saya sebagai pangkolot namanya. Bagaimana saya bilang teman-teman yang anak muda ini bikin saya remaja macet saya gitu. Segala lama ayah orang ngaliwat kurang. Ayah nu kurang serg bubar di kanal gitu. Kenapa? Saya kembalikan tadi. Insya Allah Kak Ayo menjadi APK. Mau adina balik jadi uswah. Nah buat remaja-remaja ini. Ya. Kenapa? Kalau kita merasakan bagaimana manisnya air kelapa hari ini, segarnya komodi unumnakeun haridang baripana. Omat teh kalapa lain menang. Kalapana lain menang melakura. Mungkin orang tua kita atau nenek kita atau kakek kita Atau menang mau. ataupun kesannya yang bisa kita tangkap apa di situ. Berinvestasilah. Berkaryalah hari ini di masa mudamu. Bahwa manisnya ini bukan nanam kamu, tapi mungkin nenek moyang kamu. Begitupun dengan diri kita. Maka ketika memang muda ini ada ajang politik yang memang menjadi peluang, ambil sebagai peluang yang positif. Berkarya untuk hari ini dan masa depan. Saya membangun usaha izin Kang Panca luar biasa. Itu sangat mendidik. Nah jelas orang pakai mobil ayeuna lain menang orang tua gitunya. Tapi ada perjuangan mungkin belasan tahun ke belakang. Nah, ketika hari ini anak muda lengah, tidak bisa membaca momentum ataupun tidak bisa memakan waktu dengan, jangan sampai Anda menurut saya menangis karena kelelahan Anda belajar. Ya. Itu lebih bagus ketimbang Anda suatu hari menangis karena tidak punya karya, karena tidak punya ilmu. Ya. Bahasa santai yang saya sering dengar gitu. Berkeringatlah, berjibakulah, bercapek-capek demi masa depanmu ketimbang nanti Anda bermandi air mata karena kebodohan. Ya. Itu sekira saya sering dengar dan itu adalah kalimat-kalimat bijak yang harus dijadikan suatu motivasi. Ya. Maka kepada teman-teman para caleg, raihlah segmen ataupun pasar. Karena berbeda Pak, fisik, sugar, mindset ataupun pola pikirnya, posibilitas IQ-nya juga masih quick respon. Beda Pak ya maklum. Nanti Eta teh uji saya kan. Bugar, perkasa. Orang Puji-puji saya. Urang mah bolor Untung saya tuh pakai kacamata. Ya, gampang. Tinggal ke saya Kang nanti. Urusan kacamata ya. Insya Allah. Nah itu ini jawaban santai ya tentang bagaimana segmen muda ini kaitan dengan kontestasi politik ini kita harus mampu meraih. Ya. Dan memang seperti hari ini saya hayang sebetulnya dikatakan muda teh. Cuman kan mata dan uban ini tidak bisa berbohong. tidak berbohong. Tidak bisa Fisik berbohong gitu. ya. Bisa semir kan, bisa semir. Maka yang muda ini adalah fase di mana kita akan mengestafetkan izin idealnya kebaikan-kebaikan yang kita perjuangkan di kemudian hari. Ya. Begitu Kang Mo, ini jawaban saya kaitan dengan pandangan menurut saya tentang anak muda kaitan dengan kontestasi politik ya. Oke. Tuh, teka rasa tuh ngobrol teh geus 45 menit itu geus ngangkat-ngangkat wae di whiteboard ya. Oke, Jimmy. Ini mah kudu loba acara ngariung sih sebenarnya Mas. Ngariung ngopi gitu nya. Tapi narasumber berikutnya yang kita aya deh. Mungkin kita mah harus bertemu lagi di belakang layar. Di belakang layar. Bisa ke shoppingnya nanti. Siap. Ngobrol ketika isuk juga Saya selalu salut dengan manusia yang satu ini Kang Panca. Saya kenal udah mungkin berpuluh-puluh tahun. Ini kalau hard case-nya, ini hard case-nya Amerika ini. Ya, ini kalau soft case-nya ini Mekah ini. Sana Peti lo keren. Case-nya oren. Tapi dalamnya mah bunga mawar. Aduh luar biasa. PS itu selalu memberikan kejutan. Luar biasa. Keren. Tapi saya pengen nanya nih Kang.
Ada nggak sih podcast yang lebih humoris dibandingkan hari ini? Nggak ada. Kayaknya ini yang paling apa sebenarnya. Kamu satu idealis gitu. Ini menggambarkan bagaimana ada kelapangan, ada kesejukan. Ya, ini harus dicontoh. Ya. Kurangi kepada kawan-kawan senior terutama berantem, ya, anak sekolah berantem di muka umum, apalagi publik melihat, silakan menjadi contoh yang baik. Ingat, kontestasi politik ini cuma numpang lewat. Yang harus dimulainya adalah nilai-nilai dudulurannya, nilai-nilai persaudaranya. Gitu, setuju ya? Setuju. Berarti banyak saudara lebih baik ya? Lebih baik. Bagaimana supaya banyak saudara? Lebih banyak Istri baca. Kuat, kuat itu Kuat apa? tidak identik dengan personal, tetapi kata Akang, kuat itu banyak kawan, kuat itu apa ya, punya kelompok, kuat itu akur dengan batur. Ya. Katakan tadi setuju bahwa banyak dulu adalah akan melahirkan sebuah kekuatan. Ronaldo jago main bola, so Ya sorangan mau ada, ya itu bagus, ya. Karena banyak kekuatan, ada tim. Maka konsultasi politik ini jadikan momentum yang menguatkan nilai-nilai persaudaraan. Ulah tegang, ayo oposisi, lawan kan bukan bentuknya kita tadi. Kami malah kawinnya. Pegang-pegang gitu. Santri kan. Ini tegang no penting mah. Ah, 5 menit. itu ya. Sekarang tuh. Mudah-mudahan nih podcast Widal maju terus. Ya, nanti juga melahirkan podcast baru. Mungkin ya, sama. Mudah-mudahan podcast baru di kalangan milenial segera lahir. Amin. Selagi momennya laku Siap. buat batu loncatan. Biasa Widal mah memanasnya dulu lah. Kayak cerita urutan gitu. Ya, tapi itulah kelebihannya Widal. Makanya punya bahasa sendiri. Di Sukabumi yang ada membaca Widal kan. Jadi wajar kalau jadi barometer. Oke, pemirsa, lawan dengerin kan dia bahaya macam kita maju ke sesi terakhir bahwa kita ini siap untuk memperkenalkan calon di dapilnya masing-masing. Bang Ayong, silakan promosikan diri sendiri. Kenapa masyarakat harus memilih Bang Ayong mereka di tahun 2024? Monggo. Baik, izin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat Dapil 3 yang meliputi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Gunung Puyuh dan Kecamatan Royal, izinkan kami berkiprah, berkarya melalui kontestasi politik ini dengan membawa trust ataupun kepercayaan yang Bapak Ibu amanatkan kepada kami. Insya Allah, doakan kami supaya tetap istiqomah, dan memang Bapak dan Ibu pun harus tetap istiqomah sampai di tanggal 14 Februari nanti. Jangan lupa pilih kami, pilih saya, Ai Permana, nomor urut 11 dari Partai PKS, Dapil 3 meliputi Kecamatan Roroyong dan Kecamatan Gunung Puyuh. Syukran kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang ada di semua dapil kota Sukabumi maupun kota ataupun kabupaten, kenalkan saya Pancamada Priambodo Surbakti, calon wakil rakyat untuk dapil 1 Cikole Citamiang. Namun untuk saat ini saya membuka pintu selebar-lebarnya kepada seluruh anak muda yang ingin belajar berpolitik, ingin mengenal PSI lebih dalam, bebas datang ke tempat saya. Untuk agar saya pun belajar melatih diri bagaimana sih mewakili suara dari banyak orang. Apalagi anak-anak muda yang masih suaranya kencang, keinginannya banyak. Bapak butuh nalas merenak gitu. Gak terlalu banyak lah yang saya harapkan. Saya lebih berharap teman-teman membantu memberikan suara ke saya itu bukan untuk kemenangan, tapi untuk berjuang bersama. Jadi buat teman-teman yang masih ingin berjuang atau ingin belajar, ingin tahu PSI itu apa, bisa datang ke tempat saya ke Gang Ajit. Di sana dekat kantor Balai Kota Sukabumi. Yuk kita diskusi bareng, yuk kita berjuang bareng, kita latihan bersama supaya tumbuh jadi generasi yang solid, yang optimis dan toleransi. Oke. Halo Widal, itulah
kita pertemuan dengan manusia hebat ini ya, yang panjang terus semuanya, yang dijelaskan semua panjang. Tinggal pilih apa lagi. Udah saatnya incumbent, newcombent. Kita tinggalkan incumbent. Kita kasih kesempatan yang baru, yang lama korek saja. Baraya Widal Podcast ini terselenggara atau didukung sepenuhnya oleh Widal Group Company yang terdiri dari Dewa Konsultan, World Gallery Manakara, Amantop, Pujang Group, GRD Variasi, Tiarikot, Butik Ban, Semblak Keramat, RH Catering, dan Optik Siliwangi yang ini obok-obornya ini. Alhamdulillah kita dapat merchandise kacamata gaul ya. Mahal bro. Waalaikumsalam itu kita diberes. Nah, acara ini adalah kerjasama antara Widal Creative Media dan Lupi Kamera. Baraya sampai di sini dulu. Sampai di sini kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bang Ayong, terima kasih atas kedatangannya. Kembali terima kasih atas kedatangannya. Semoga apa yang dicita-citakan terlaksana. Amin. Dan bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Baraya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.